Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ariska Ardis SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SMPN Kaiwadi nomor 15 Kepulauan Selayar. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita, sebagai pendidik, hanya dapat menuntun kodrat pada anak, agar dapat memperbaiki perilakunya, karena setiap anak terlahir dengan kodratnya masing-masing. Sebagai pendidik, kita hanya bisa memfasilitasi dan mengarahkan anak, seperti dalam bidang akademik, seni, ataupun dalam bidang olahraga, agar tetap pada jalurnya. Karena tanpa pendidikan, anak akan mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang bersifat negatif. Tentunya sebagai pendidik, kita tidak mau hal itu terjadi pada anak didik kita. Ki Hajar Dewantara menganalogikan pendidik sebagai petani dan murid sebagai benih. Benih yang dirawat dengan baik, disiram, dipupuk, dan dijaga dari hama akan tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas bagus. Jadi, meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi kita tidak dapat mengganti kodrat dari tanaman tersebut. Maksudnya apa? Benih padi tidak mungkin tumbuh menjadi jagung. Jadi, kita sebagai guru harus mengetahui karakteristik dari anak didik kita. Jangan sampai kita salah dalam mendidiknya. Kita mau menumbuhkan padi, tapi kita menggunakan ilmu jagung. Tentunya hal itu tidak akan berhasil. Yang perlu kita lakukan adalah menumbuhkan padi dengan ilmu padi dan menumbuhkan jagung dengan ilmu jagung. Karena setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Terus, bagaimana strategi untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sekolah kami, di UPT SMPN Kaiwadi nomor 15 Kepulauan Selayar, kami menggunakan beberapa strategi untuk mewujudkannya. Yang pertama, tentu saja dengan memahami murid. Kemudian yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Dan yang ketiga, harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Strategi yang pertama yaitu memahami murid. Dengan memahami murid, kita bisa mengetahui kesiapan belajar murid dan merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Bagaimana mengetahui kesiapan belajar murid? Yang bisa kita lakukan seperti melakukan asesmen diagnostik sebelum memulai pembelajaran. Strategi yang kedua adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi bertujuan agar siswa memiliki banyak pengalaman dalam belajar dan tentunya untuk mengasah keterampilan abad 21, yaitu kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan critical thinking. Dan strategi yang ketiga adalah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya pendidikan disesuaikan dengan tempat di mana murid berada agar memperkuat identitas dari setiap murid. Dan harus pula sesuai dengan kodrat zaman, artinya pendidikan itu harus dapat menjawab tuntutan zaman. Adapun hasil dari mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami yang pertama, siswa memiliki wadah untuk mengembangkan potensinya. Siswa yang berpotensi di bidang olahraga, seni, akademik, kita sediakan wadahnya agar mereka bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Kemudian, siswa dapat berprestasi sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Dan yang ketiga, siswa memiliki karakter yang baik. Contohnya, mereka lebih peduli dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Bapak Ibu guru, tentunya tidak mudah, pasti ada banyak tantangan yang harus dilewati. Seperti perkembangan teknologi yang semakin pesat, penguasaan model dan metode pembelajaran terkini, dan minimnya sarana dan prasarana yang disediakan sekolah.
Tentunya akan selalu ada solusi untuk menjawab setiap tantangan, seperti untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kita sebagai pendidik bisa juga menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti menggunakan LCD proyektor, menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, dan menggunakan sosial media. Setiap hari anak didik kita menggunakan sosial media, baik itu Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Mari kita gunakan sosial media itu sebagai media ataupun sumber pembelajaran agar mereka bijak dalam bersosial media. Kemudian, untuk menjawab tantangan yang kedua, yaitu penguasaan model dan metode pembelajaran terkini, kita bisa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan kita mengenai model dan metode pembelajaran dengan mengikuti diklat ataupun workshop, baik secara daring maupun secara luring. Dan bisa juga dengan berdiskusi dengan teman sejawat, dengan mendiskusikan praktik baik yang pernah ia lakukan di dalam kelas. Dan untuk menjawab tantangan yang ketiga, yaitu minimnya sarana dan prasarana sekolah. Kita tidak boleh terlalu tergantung dengan sarana dan prasarana sekolah. Kita bisa menjadikan alam sebagai sumber belajar. Kita bisa menggunakan media yang mudah ditemukan, media yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal siswa kita. Dan kita juga bisa menggunakan barang-barang bekas. Kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas itu sebagai media pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, dengan mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, diharapkan peserta didik memiliki budi pekerti yang luhur, di mana peserta didik dapat menyeimbangkan antara cipta, rasa, karsa, dan tenaga, di mana dengan menyeimbangkan keempat elemen ini diharapkan akan membawa anak pada suatu kebijaksanaan. Itulah pemaparan saya tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Thanks for watching. Saya Andi Rizka Ardis, SPDGR. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.